ngisi data mah, tapi bodong gitu kan. Soalnya Nah, ngejarnya ke insentif. soalnya ngejarnya ke performance input datanya. Padahal tujuan dibalik itu kan bukan hanya input datanya, bukan hanya Hmm. kebiasaan untuk menginput data, tapi bagaimana input data ini menjadi saluran buat perusahaan menentukan kebijakan perusahaan dengan data yang valid. Mungkin seperti itu. Jadi bisa jadi sih kalau tadi Gogo nanyain behavior datanya, bisa jadi dibalikin dulu ke atas behavior organisasinya seperti apa. Kalau Hmm. memang pressure-nya istilahnya bisa diarahkan ke yang ada aja realistis kan tidak selalu tidak biasanya tidak tidak dipungkiri lah kalau yang namanya marketing atau sales itu tidak setiap hari bisa menjual produk kan. Ada Ya. kalanya dia istilahnya turun penjualannya. Nah, bagaimana perusahaan bisa mengapresiasi prosesnya karena hasilnya kan biasanya ujungnya substitusi juga, kadang yang ini jual, kadang yang ini enggak. Nah, kalau saya ngelihatnya kebanyakan perusahaan itu biasanya behaviornya nggak mau tahu. Yang penting saya terima hasil karena lu udah digaji gitu sih. Itu tambahan aja sih saya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena kan saya ngelihatnya umumnya di perusahaan perbankan yang kaitannya sama dunia sales kayak gitu yang saya rasain sebelumnya. Gitu. Hmm. Oke. Mantep pisan Kang Yan, iya sharing. Mungkin dari Gogon juga bisa ada sharing mengenai apa? Bisa meningkatkan performance karyawan mungkin. Itu yang dialami juga di saya soalnya. Datanya acak-acakan. Saya Itu masuk kayak hutan belantara. makanya, makanya di kalau di perusahaan besar itu kan ada yang namanya audit keuangan, ada audit mutu, sistem mutu. Biasanya audit sistem mutu ini yang nanti akan menyisir kelengkapan data, keakuratan data. Biasanya itu sih. Audit ISO aja bisa So, dibahas. biasanya digeber semalam ya. Besok Iya. tapi minimal dalam semalam itu data bisa kekumpul banyak gitu kan. Jadi melengkapi data yang bolong-bolong itu. Tinggal konsisten aja. Iya sih kalau saya ngelihat dari apa saya ya sebagai pengusaha kecil lah, Wis. memang apa gimana direktifnya gitu dari niatan direktifnya mau seperti apa gitu. Kalau misalkan tendensinya si pemimpin perusahaan itu tidak memperhatikan keuangan ya jadinya bisa amburadul gitu. Tapi pada saat kayak saya kan saya nggak ngerti keuangan gitu, tetapi pada saat saya mencoba mengambil sesuatu dari laporan keuangan yang ada, otomatis behavior saya dari kebijakan berubah menjadi memaksa untuk itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena saya merasakan benefitnya di Hmm. situ sih kalau yang saya rasain sendiri gitu pada saat orang rasakan oh nya oke dengan dengan orang bisa bisa ayah laporan keuangan kia orang bisa memproyeksi tahun sebelumnya ternyata BOQ-nya itu penambahannya tiap tahun itu dengan inflasi seberapa persen gitu. Hmm. Orang bisa bersaing dengan perusahaan lain untuk BOQ-nya harganya berapa untuk setiap services yang saya berikan gitu. Dan itu tuh ya memang pada saat itu udah jadi otomatis dengan ya, bantuan KUNTG Pro jadi hal yang tidak tidak menjelimet gitu. Jadi ya udahlah ini udah take it for granted jadinya semua orang yang di kantor juga oh ini memang harus dilaksanakan. Awalnya memang dipaksakan pada saat berubah sistem dari hitungan yang tidak online menjadi online itu sangat resistensi ada. Hmm. Resistensi ada terus dipaksakan setelah terasa benefitnya semuanya ya udah mengalir kayak air aja otomatis oh iya ini sheetnya harus diimprove gini biar saya bisa menganalisa ini oh ini CO-nya harus didetailkan lagi oh ini tahapannya harus ditambahkan lagi Hmm. biar saya bisa melihat proyeksi tahun depan itu saya harus menjual barang ini berapa saya harus menjual proyeksi ini berapa gitu kalau masalah neraca laba rugi mah kan itu kalau secara keuangan memang ada pengaruhnya cuman permasalahan terberat kalau menurut saya secara sebagai pengusaha itu di marketing memang permasalahan terberat itu selalu di marketing
setelah keuangan selesai gitu, semua selesai, ya udah tinggal ini orang kudu ngeluarkan duit sabar aja yang marketing gitu. Ujung-ujungnya di sana pada saat sistem semua udah selesai gitu. Apalagi dengan keuangan yang enak, kalau di saya digabungkan sama HR-nya, jadi balik ke timesheet buat ngitung KPI-nya, bahkan bisa ngitung man hour orangnya untuk suatu service tertentu gitu. Dan itu sangat sangat berguna. Jadi memang harus dari atas, harus dari kita pada saat kita merasakan benefit laporan keuangan, kita harus bukan menekan menginstruksikan lah ke bawah, ini harus sedetail mungkin, ini harus dikembangkan lagi, laporan keuangannya harus lebih detail. Ini sharing aja pengalaman, saya pernah dapat proyek selama 6 bulan lah kurang lebih. Selesai proyek saya nggak tahu saya habis uang berapa. Nah itu tuh kan jadinya lucu gitu. Saya baru tahu 2 minggu setelah gitu. Itu kan buat saya jadinya berat. Nah pada saat selesai laporan keuangan ini, oh iya terasa manfaatnya. Saya bisa memikirkan RAB itu cost efficiency-nya bisa di mana, ini bisa dianalisis dengan mudah lah setelah itu terjadi gitu. Nah mungkin yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, direktifnya belum melihat kepentingannya ada di mana. Pada saat kepentingannya terasa, benefitnya terasa, mungkin ke bawahnya kebijakannya menjadi berubah gitu, dan itu menjadi suatu KPI yang khusus untuk suatu perusahaan gitu, untuk pengisian data dan segala macam. Dan itu mungkin Mang Udin, dan mungkin kalau misalkan si karyawan tahu manfaatnya dan fungsi dari si input data itu, mungkin dia nggak sekedar hanya ngerjain doang ya. Dia akan benar-benar serius gitu ketika inputnya juga, meren gitunya. Ya, kalau ada karyawannya, kalau attach sama perusahaannya. Tapi kan kita sebagai business owner nggak bisa mengharapkan itu. Bukan maksudnya. Saya mah kalau saya sosialisasi lah. Ini pala adik keuangan pada diam aja, sok atuh ngobrol tuh. Sorry. Oke, saya mau coba nambahin. Boleh ya, moderator, presenter. Halo. Lanjut Pak. Saya tadi nyimak tapi sambil kerja sih. Dan ulasannya sangat bagus, sangat bermanfaat. Hatur nuhun Proki. Saya hanya mencoba menambahkan saja dari beberapa hal yang saya tahu, yang mudah-mudahan bermanfaat. Tapi memang apa yang saya sih, kalau tadi beberapa Proki sebagai praktisi ya, ataupun yang mendalami benar-benar di UMKM, Pak Udin juga tadi yang benar-benar terlibat langsung sebagai pengusaha. Ya, kalau saya hanya sebagai pegawai, tapi saya hanya ingin coba sharing, siapa tahu ada yang bermanfaat. Mengenai penyusunan laporan tadi yang Rocky jelaskan, betul, saya setuju sekali bahwa segala aktivitas kita harus tercatat. Seperti yang tadinya penjualan, banyak yang tidak dicatat dengan jelas, sehingga perusahaan banyak loss, ataupun laporan stok dan sebagainya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa ada beberapa syarat laporan keuangan, diantaranya ada accurateness, ada timelines dan sebagainya lah. Yang ingin saya ambil di sini adalah bahwa penyusunan laporan itu harus didukung oleh internal control atau prosedur. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang dicatat atau apa yang disajikan dalam laporan keuangan itu valid atau akurat. Jadi jangan hanya serta-merta, ini saya sudah catat, ini laporan penjualannya, ini kita sudah catat, ini laporan stoknya, tapi kita harus punya cross check untuk menyatakan valid atau tidaknya laporan tersebut. Itu misalnya tadi laporan penjualan, kita harus punya double checknya adalah stock movement, atau misalnya stock opnam, itu salah satu internal kontrolnya. Jangan sampai, ya, karena setiap transaksi penjualan tidak butuh hanya faktur,
kalau misalnya di perusahaan dagang atau apalagi manufaktur, kita harus ada surat jalan, harus ada bukti pengeluaran barang dan sebagainya, sehingga itu nanti match antara penjualan dan stok kita. Dan kalau jangan sampai ada penjualan fiktif, marketing hanya ingin dapat insentif, penjualan seolah-olah tinggi, ternyata itu penjualannya fiktif. Bisa dicek juga mana AR collection-nya, piutang, pendapatan penerimaan piutangnya ada nggak itu pertama. Jadi beberapa cross check untuk laporan itu banyak. Seperti tadi penjualan cross checknya dengan stok, cross checknya dengan penerimaan piutang, ataupun yang lebih krusial adalah AP atau hutang ya. Bagaimana kita meyakinkan bahwa hutang itu perlu dibayar? Ada laporan hutang. Tadi mungkin selain laporan penjualan ada laporan stok, ada juga laporan hutang. Nah, beberapa atau output dari semua laporan itu kita harus bisa menyatakan bahwa itu valid. Laporan hutang apalagi karena itu merupakan ujungnya adalah cash outflow. Kita harus bisa meyakinkan bahwa itu hutang, benar-benar hutang yang harus dibayar. Ada nggak bukti penerimaan barangnya? Barangnya sudah kita terima atau enggak? Jangan sampai apa yang kita bayar itu salah. Jadi itu satu untuk laporan-laporan yang tadi disebutkan Proki, betul sekali itu sangat menunjang perusahaan agar tertib administratif, tapi jangan dilupakan bahwa itu harus didukung oleh internal kontrol untuk meyakinkan bahwa laporan tersebut valid. Dua, mengenai investment dan depresiasi, tadi saya juga sekilas mendengar bahwa betul tadi ada pertanyaan loh, kita mengeluarkan biaya besar misalnya untuk membuat kedai kopi, kita harus ngeluarin uang 50 juta untuk modal awal dan sebagainya. Betul sekali, tadi sudah dijawab bahwa itu harusnya masuk ke investment atau investasi, di mana posnya dalam laporan keuangan itu masuk ke neraca atau harta, dan itu akan didepresiasikan. Nah, tapi di sini saya hanya ingin share bahwa esensi depresiasi dalam akuntansi itu bukan serta-merta berhubungan dengan umur ekonomis. Jadi bahwa depresiasi itu secara harfiahnya ataupun pengertiannya adalah membebankan secara bertahap. Karena kita tidak mungkin membiayakan langsung biaya yang sifatnya besar dan akan kita nikmati dalam jangka waktu panjang. Beda seperti supplies, beda seperti expenses lainnya yang habis pakai saat itu juga. Jadi depresiasi juga dibagi dua ya. Tadi ada depresiasi komersial, ada depresiasi fiskal. Tadi ada pertanyaan juga dari Gabe, gimana sih standar depresiasi? Harus berapa tahun dan sebagainya? Tadi Udin sudah kasih referensi untuk kontraktor, ada semacam referensi atau benchmark lah ya. Tapi pada dasarnya secara akuntansi untuk depresiasi komersial itu sebetulnya bebas, tidak ada patokan, dan itu tergantung dari standar ataupun target perusahaan. Saya ingin membebankan bertahap selama berapa tahun sih? Gitu. Jadi kalau kita misalnya encot bikin usaha kedai, halo, Yim. Aktif. Sorry, soalnya jarempling orang bisa orang koneksi ya. Oke. Koneksi di kamar paling berat. Sorry. Di skip aja kalau kepanjangan ya, punten. Nggak, lanjut. Oke. Tadi seperti misalnya encot bikin kedai, saya butuh beli gerobak dan sebagainya. Saya ingin depresiasikan itu 5 tahun secara komersial. Jadi setelah 5 tahun saya harus balik modal. Ya silakan depresiasikan 5 tahun. Atau misalnya mau 4 tahun, berarti tadi 25%, berapa persen, ya itu tergantung. Dan beberapa metode depresiasi mungkin nggak perlu saya jelaskan karena terlalu teknis.
Nah, jadi pada intinya kalau secara komersial itu dalam arti untuk kepentingan internal perusahaan, kita bebas menentukan tergantung target perusahaan. Dan memang ada beberapa benchmark untuk industri seperti saya sekarang otomotif industri. Biasanya untuk tooling atau untuk equipment berapa tahun sih dibiayakannya atau didepresiasikan bertahapnya. Jadi itu secara komersial. Jadi intinya gini, kalau misalnya secara komersial, saya mah pengen buru-buru, biar buru-buru merasakan labanya. Ya silakan depresiasikan secara cepat. Ada yang di-accelerate. Saya equipment ini saya 2 tahun saya depresiasikan. Biar kesananya laporan laba rugi saya sudah tanpa biaya depresiasi. Jadi profit saya gede. Biarin saya di awal profit saya kurang karena depresiasinya besar di awal, itu bisa. Jadi Berarti dipotong ya. Berarti artinya selama 2 tahun dia si perusahaan mau berkorban untuk motong marginnya gitu, dimasukkan ke depresiasi gitu maksudnya. yes, mendepresiasikan, jadi membiayakannya lebih cepat, membiayakan bertahapnya lebih cepat. Ya, dan pada intinya depresiasi itu kan bukan expenses, tapi bukan cash basis gitu. Jadi mau didepresiasikan cepat ataupun lambat itu tidak akan ngaruh ke cash flow, ke balance sheet. Jadi sorry Ya. lebih buat nanti ya pada saat misalkan RUPS ternyata laba ruginya segini nih, dividennya harus dibagi sakit gitu. Yes, betul. Nanti di P&L akan ngaruh, dan di balance sheet sebetulnya ngaruh, tapi di posisi aktiva tetap atau di fixed asset. Secara cash itu nggak akan ngaruh. Dan yang kedua ada depresiasi fiskal. Jangan dilupakan juga mungkin beberapa UMKM yang sudah terdaftar secara pajak, bahwa depresiasi fiskal itu beda dengan komersial. Fiskal itu ada aturannya jelas, ada kelompok-kelompoknya, ada golongan 1, golongan 2, golongan bangunan permanen, bangunan tidak permanen. Itu sudah jelas ada aturan pajaknya, dan umur ekonomisnya juga sudah ditentukan. Berapapun depresiasi komersial yang kita tetapkan sesuai target perusahaan atau sesuai benchmark jenis-jenis industri yang sejenis, secara fiskal itu tetap harus sesuai aturan. Jadi makanya nanti di laporan SPT badan itu ada koreksi fiskal. Jadi kita mendepresiasikan secara komersial misalnya untuk equipment 5 tahun, tapi secara fiskal harus 4 tahun, ya berarti nanti ada koreksi fiskal. Jadi kita harus ngikutin secara fiskal 4 tahun. Jadi ada koreksi laporan keuangan komersial ke fiskal karena depresiasi. Kita harus mengikuti fiskal secara laporan keuangan pajak. Itu untuk depresiasi. Terus ya. Berarti itu pengaruhnya ke pajak aja kalau untuk yang laporan SPT ya. Tapi kalau ke pembukuan kita perusahaan bebas aja tetap kan? Betul, sesuai target ataupun sesuai benchmark. Kalau kita perusahaannya benar-benar banyak industri sejenis, tadi contohnya kontraktor atau otomotif industri. Kenapa seperti itu? Karena kita harus memperhitungkan benchmark, karena kita ada competitors juga. Jangan sampai secara umum perusahaan-perusahaan kontraktor misalnya mendepresiasikan suatu aset itu 5 tahun, ini mah hiwal, orang mah dek 10 tahun. Nanti secara profitability kan jadinya profitnya besar, ternyata 10 tahun itu jauh dari umur ekonomis. Sebelum 10 tahun ternyata sudah tidak bisa digunakan, sudah usang dan harus di disposal gitu dan sebagainya. Jadi harus mempertimbangkan beberapa hal, target perusahaan dan juga benchmark untuk industri yang sama. Terus tadi harus dibedakan juga mengenai depresiasi, ada NBV atau net book value, ada market value gitu. Jadi tadi mungkin Udin ada share juga bahwa ini sebetulnya didepresiasikan 25% atau 20%, sementara pada aktualnya kurang dari situ ataupun lebih dari situ, sehingga harga masih punya nilai yang lebih dari net book value. Ya betul bahwa kita harus bedakan bahwa net book value itu adalah
nilai sisa buku di laporan keuangan yang tadi berdasarkan komersial ya. Tapi itu akan beda dengan market value. Jadi walaupun kita misalnya tadi mendepresiasikan 3 tahun, habislah secara nilai buku. Misalnya ada mobil lah, kita beli mobil, didepresiasikan 4 tahun. Habislah itu nilai bukunya sudah nol. Tapi bukan berarti itu nol, kita masih punya market value selama mobil itu ternyata marketnya masih bagus, kita masih punya harga, jual lah 20 juta tuh mobil. Nah, berarti kita punya gain on sales fixed asset, jadi kita punya keuntungan dari penjualan aset karena aset tersebut sudah kita biayakan habis, ternyata masih punya market value. Itu terus tadi ada depresiasi, kata Proki, betul, untuk beberapa perusahaan manufaktur depresiasi itu dimasukkan ke dalam item COGS. Betul sekali bahwa depresiasi bisa dibebankan ke COGS ataupun ke SG&A atau Sales and General Admin ya. Jadi tergantung dari asetnya berhubungan langsungkah dengan produksi atau tidak berhubungan dengan produksi. Kayak misalnya aset mesin, aset alat-alat berat yang akan berhubungan langsung dengan sales, maka itu harus masuk ke item COGS. Tapi kalau aset-aset seperti meja, kursi, dan sebagainya, perlengkapan kantor yang tidak berhubungan langsung dengan sales, yaitu kita masukin ke biaya depresiasinya ke SG&A atau Sales and General Admin. Itu poin 2 tambahan saya share untuk investment dan depresiasi. Terus yang ketiga mengenai penentuan margin. Tadi kan ada pertanyaan dari Ecun, berapa kali dari COGS sih untuk penentuan margin, 4 kali ataupun 3 kali dan sebagainya. Ya itu mungkin lihat dari benchmark ya perusahaan sejenis, tapi saran saya kalau untuk penentuan margin, ini saran ya, bukan aturan. Saran saya bahwa untuk menentukan penentuan margin itu jangan dari HPP, minimal dari EBITDA. Karena HPP itu sifatnya masih top line. Jadi top line itu kan ada sales, ada COGS, terus ada margin, ada laba kotor atau gross margin, terus ada laba bersih dan sebagainya. Minimal dari EBITDA kita bisa tahu ROS-nya berapa sih, return on sales-nya. Karena kalau dari HPP misalnya kita menentukan untuk penentuan marginnya ataupun harga jualnya 4 kali HPP, kita belum tahu, tergantung berapa sih biaya marketingnya. Jangan sampai kalau kita dasarnya dari COGS, ternyata biaya marketing setiap perusahaan beda-beda walaupun satu jenis. Misalnya taruhlah si A perusahaan yang sama dengan si B, tapi si B itu dia punya biaya marketing yang cukup tinggi karena dia punya banyak reseller, ngeluarin diskon dan sebagainya, atau banyak biaya marketing, atau ada insentif, ada komisi karena dia ada tangan ketiga. Nah itu harus diperhatikan. Atau dia punya karyawan yang banyak, atau dia punya sewa gedung yang fix dan sebagainya, sehingga akan lebih relevan. Ini menurut saya kalau penentuan margin itu minimal dari EBITDA, earning before interest and tax dan depresiasi. Ya yang lebih ideal ya dari net profit ya. Tapi di luar itu kita harus memperhitungkan juga benchmark. Betul seperti halnya automotive industry. Biasanya sih untuk profit marginnya untuk automotive industry misalnya 15%. Nah, jangan sampai kita jualan yang sama, kita nggak lihat benchmark, kita tentuin kita pengen 30% dari EBITDA ataupun dari net profit. Jangan sampai seperti itu. Ya, yang pasti poin saya adalah jangan melihat dari COGS atau HPP, tapi lihat dulu bawahnya, bottom line-nya berapa sih dia selling expense-nya, termasuk marketing, komisi dan sebagainya, lalu general admin-nya, sewa dan sebagainya harus diperhatikan juga. Itu untuk tambahan dari saya sharing mengenai penentuan margin.
Terus yang keempat, eh, ada beberapa hal juga tadi untuk menilai atau untuk mengetahui kondisi perusahaan. Saya pikir instrumen rasio keuangan itu penting. Ya, untuk jenis-jenis rasio keuangan bisa googling lah, banyak ada rasio PNL, ada rasio balance sheet, misalnya rasio PNL ada rasio profitability, kita harus tahu net profit margin, gross margin, ataupun tadi ROI yang Pak Udin katakan ya, return on investment. Lalu tapi tidak cukup dengan melihat dari profit and loss ya atau laba rugi, tapi kita juga harus lihat dari rasio balance sheet. Minimal seperti yang Prof kita dibilang, kita harus tahu likuiditas. Ada rasio, di balance sheet itu ada 3 lah minimal, rasio liquidity, rasio activity, sama satu lagi solvability. Yang liquidity kita bisa tahu kemampuan aset kita tuh seberapa besar untuk mendanai liabilities kita. Ya, minimal aktiva tetap dibagi aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar gede mana gitu. Berarti kan kalau lebih besar aktiva lancar, berarti kita punya kemampuan yang cukup. Rasio aktivitas bisa kita lihat perputaran piutang, perputaran inventory dan sebagainya. Untuk rasio solvabilitas kita bisa bandingkan liabilitas atau kewajiban kita dengan modal kita. Untuk lebih detail ya mungkin bisa googling lah rasio keuangan, nanti terlalu detail kalau dijelaskan. Terus satu lagi mungkin tadi Pak Udin juga sudah ulas mengenai RAB, ataupun saya sempat jualan tapi saya nggak tahu saya ngeluarin uang berapa ya itu. Jadi dari hal itu ada satu hal yang penting selain instrumen rasio keuangan adalah budget atau outlook atau forecast ya, tergantung beberapa istilah yang digunakan untuk perusahaan. Jadi minimal atau at least kita harus punya budget, harus punya forecast setiap bulan, dan kita harus baik itu mau budget tahunan, lalu kita breakdown menjadi budget bulanan, lalu setiap bulan yang paling penting itu bukan bikin budget, tapi analisa comparison-nya. Ketika kita month end closing atau beres satu periode bulan, kita harus bisa compare budget versus actual, biar kita tahu kita punya budget bulan ini, kita target jualan sekian, kalau jualan sekian kita COGS-nya sekian, biaya selling-nya sekian, biaya admin sekian, sehingga kita punya profit sekian. Nah, kita bandingkan dengan actual-nya, ternyata sales-nya turun. Ketika sales turun, minimal kita harus bisa analisa variable cost-nya harus turun. Jangan sampai sales turun, variable cost tetap. Nah, itu berarti ada yang salah, ada inefisiensi cost. Gitu. Kalau fixed cost ya is okay, kayak misalnya biaya sewa ataupun biaya lainnya nggak mungkin turun walaupun sales turun, ya itu namanya fixed cost. Ya, kita harus tahu nanti analisa yang mana fixed cost, yang mana variable cost, yang mana semi variable ada juga. Ya kayak fixed cost misalnya tadi biaya depresiasi gerobak, atau biaya sewa kalau misalnya ada sewa lahan, fixed cost. Mau sales nggak ada, mau sales turun, itu tetap jadi biaya. Variable cost, biaya bahan baku dan sebagainya. Berarti nggak usah ada beli bahan baku. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, ada semi variable cost. Misalnya untuk biaya energi atau biaya gas. Misalnya beli gas. Seperti variabel padahal itu semi variabel gitu, karena semakin banyak volume sales itu akan semakin kecil biaya per unitnya, karena kan gas itu jalan terus, jadi biaya per unit salesnya akan semakin rendah. Tapi kalau volumenya sedikit maka biayanya per unitnya akan tinggi. Nah, itu semi variabel contohnya. Itu paling beberapa catatan tambahan dari saya. Atur nuhun. Mantap Pak Boyem. Luar biasa. Istilahnya bisa nanti ada ininya running text gitu. Istilahnya bisa disebutin apa aja gitu. Rada berat oke. Itu harus dari pemaparan Jadi orang ngeblank ke tengah. Tadi yang memang harus ada sesi materi nih. Soalnya kan di perpajakan ini ada beberapa koreksi fiskal yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya. Kayak biaya promosi ini kan harus ada sesuai dengan nominatif.
Terus juga tadi koreksi penyusutan kan, bisa jadi kan beda ya antara komersial sama bisnis. Halo Im. Iya, yes, betul. Iya, iya. Nah itu mungkin soal perpajakan nih, kayaknya harus ada sesi khusus juga. Kayaknya ada beberapa koreksi fiskal yang beda sama laporan komersialnya ya. Kayak biaya Pak untuk Udang, mitigasi Pak bencana. Udang tuh bisa jelaskan nanti Pak Udang bikin sesi itu. Iya, Pak Udang nih, Pak Udang. Note saya tadi saya masukin ke message tapi terasuk KB sih karena ada limitnya. Iya kayaknya mah ini baru 3 poin di grup WA aja tuh. Bisa di copy paste. Siap. Soalnya kan lumayan banyak nih, jadi bisa googling lah dari keyword-keyword. Siap. Lebih expert itu mah. Udang. Halo. Ya Pak Udang kan kemarin ngebahas ke Japri ke saya mau jelasin. Ini kan ada beberapa praktisi selling online juga nih. Yang kemarin Pak Udang inilah ceritakan gitu ke saya. Dibahas aja kulitnya aja lah, kalau mau detailnya mah kayaknya waktunya bisa tepi tengah puting orang ngobrol dia panjang bisa nih. Soalnya memang masalahnya kan saya nggak punya kemampuan dasar. Saya cuma tahu apa yang saya tahu gitu berdasarkan apa yang saya lakukan gitu. Tinggal teman-teman juga mungkin sama, jadi kulitnya aja lah. Mungkin kalau misalkan ada pembahasan lebih panjang kita bisa siapkan sesi khusus Pak Udang. Setuju Pak Udang. Ya nanti aja lah. Itu mah hanya mengingatkan aja, karena kebetulan kan teman-teman banyak bergerak di UMKM, apalagi menyangkut dengan perdagangan elektronik. Nah, karena memang lagi booming sekarang, selain efisiensi secara cost juga, lalu mudah untuk menjangkau dari pihak customer. Nah, sekarang itu pemerintah sudah menggodok aturan, yang mana aturan itu mencakup ke semua transaksi melalui sistem elektronik. Itu melalui aturan di PMK 48 terbaru di bulan April. Tuh gandeng, oi. Sorry. Halo? Ya, siap. Jadi sebenarnya ini baru transaksi menyangkut sistem elektronik ini adalah seperti sifatnya aplikasi, semacam Spotify, Netflix, dan termasuk jasa juga. Karena kan istilahnya barangnya itu tidak berwujud, Pak Udin. Ini lebih kepada jasa penyediaan. Nah, sekarang itu pemerintah menggodok itu, baik dari segi pajak penghasilan ataupun juga PPN. Nah, nanti di sini kan ada beberapa juga yang menyangkut dengan aplikasi, mungkin Tung ya, kalau nggak salah. Nah, nanti si penyedia jasa itu, misalkan Tung punya web macam Tokopedia nih. Di situ banyak seller. Mereka nggak mau dong, selama ini mereka nggak dipajakin sama PPN. Sedangkan para pedagang-pedagang yang sifatnya yang punya toko yang sudah terdaftar, mereka kena PPN. Mereka jerit, loh kok ya wajar lah gue kalah, wajar lah gue harganya lebih mahal karena gue nggak bayar PPN. Itu orang-orang dengan seenaknya, mereka nggak perlu sedia toko, nggak sedia pegawai, cuma modal bacot doang, cuma modal pasang gambar, bla bla bla, mereka jual tanpa harus keluarkan bayar PPN ataupun bayar PPH. Nah itu di PMK 48 ini dibahas. Berapa besarannya bisa dilihat mungkin di browsing lah itu mah ya, PMK 48. Tapi selama ini so far sih masih dari jasa luar negeri. Dari luar negeri aja. Jadi misalkan ada yang impor atau misalkan jual jasa nih, Tung misalkan ada jasa dari luar negeri pesen aplikasi, buatin ini itu segala macam, atau ada yang impor barang melalui Alibaba, karena sekarang lagi hot-hotnya kan orang-orang mostly 90% di Indonesia jual barang-barang dari Cina. Sekarang itu dikenai PPN, dan itu PPH impor juga, dan termasuk untuk PPN BM juga. Itu sih so far yang saya pahami dari PMK 48. Gitu. Siapa Udang? Kalau biasanya peraturan kayak gitu implementasi ke bawahnya berapa tahun ya rata-rata? Itu PMK 48 sudah dimulai per tanggal 1 Juli 2020 sekarang, Pak Udin.
Ya, maksudnya kayak gini kan yang saya tahu kayak kemarin tuh ada yang Tapera lah. Tapera dari presiden kan dia proyeksinya 7 tahun seluruh baru terimplementasi 100% gitu. Kalau misalkan perpajakan gini, jadi dia misalkan si non istilahnya teh AR-nya Cakupannya ya. nembak ngasal we kemana-mana gitu atau kumaha atau mun kersial benang mun gitu, maksudnya hal-hal seperti itunya seperti apa sih kira aya di lapangannya seperti apa sih kira-kira gitu. Kalau di lapangannya sih, iya mas sepemahaman saya ya. Jadi ada teman juga yang punya industri menyangkut di industri di elektronik juga. Jadi kan ini lebih kepada sifatnya PSME istilahnya di pajak tuh. Perdagangan sistem media elektronik. Jadi ini tuh cakupannya Pak Udin sebenarnya semua di situ udah dijelaskan aturannya tuh semua transaksi perdagangan baik itu barang ataupun jasa melalui media elektronik itu semuanya kena. Nah, istilahnya lah misalkan orang camer pajak dah orang can dipanggil. Oh nyangges mana santai weh, tapi misalkan engke mana kena dipanggil, ternyata jualan online dah. Lu kena lu dari kapan lu? Ditinggal di historina, diaudit ku pajak, bisinnya juga gitu. Ya akhirnya itu mah kembali karena sistem di kita itu kan istilahnya ada istilah government self assessment system, ada government assessment system. Jadi self assessment itu secara kesadaran penuh WP wajib pajak. Orang-orang teh sebagai WP ya wajib pajak sadar tuh bahwa orang teh elektronik nyanggeus lah orang daftar lah ame orang engke teu benang masalah ke kahareupna. Nah itu bedanya satu itu.